Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali perihal Al-Quranul Karim. Nah, surah yang pertama di dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatihah. Nah, kenapa dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah artinya pembuka. Dan Al-Fatihah juga bisa dinamakan dengan Ummul Quran, yang artinya induk daripada Al-Quran. Nah, kenapa disebut ia sebagai induknya Al-Quran? Karena menurut para ulama, seluruh isi daripada Al-Quran dari awal sampai akhir tergambar di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga disebutlah ia sebagai Ummul Quran. Al-Quran membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran membicarakan tentang pujian-pujian kepada Allah, maka itu terkandung di dalam alhamdulillah. Al-Quran membicarakan makhluk, Al-Quran membicarakan langit, membicarakan bumi, laut, surga, neraka, jin, malaikat, manusia, seluruhnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tergambar dalam kalimat Rabbil Alamin. Al-Quran menceritakan tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan segala macam keperluan apa yang kita inginkan, maka disebut di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Quran membicarakan tentang kubur, tentang kiamat. Al-Quran menceritakan tentang surga, tentang neraka, mizan, hisab, tentang hari akhir, maka tergambar dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Al-Quran membicarakan tentang syariat, Al-Quran membicarakan tentang tarikat, Al-Quran membicarakan tentang hakikat, itu terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami Allah beribadah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sehingga itu semua sudah mencakup syariat ada di situ, tarikat ada di situ, hakikat ada di situ. Al-Quran ada mengisahkan tentang doa-doa, bermacam-macam doa di dalam Al-Quran, maka itu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ada menceritakan tentang para nabi-nabi dan rasul. Al-Quran ada menceritakan tentang para awliya. Al-Quran ada menceritakan tentang orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Al-Quran ada membicarakan tentang orang kafir. Al-Quran membicarakan tentang orang-orang yang sesat, maka itu terkandung, tergambar pada surah Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seluruh isi daripada Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Wafiyah, artinya surah yang sempurna. Kenapa Al-Fatihah dinamakan surah yang sempurna? Karena Al-Fatihah tidak bisa dipotong-potong. Bila kita baca Al-Fatihah maka sekaligus. Contohnya dalam sembahyang mesti sempurna bacaannya dari awal sampai akhir. Dan kemudian Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Al-Kafiyah, artinya surah yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita nih sembahyang kemudian hanya membaca surah Al-Fatihah sahaja, maka sudah cukup. Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sifa, surah penyembuh, sebagai penawar orang-orang yang sakit. Yang kemudian dibacakan surah Al-Fatihah akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya bisa meringankan. Sehingga dengan banyaknya itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Jadi satu-satunya surah yang wajib dipelajari bagi seluruh muslim dan muslimah adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena sembahyang tidak sah kalau tidak adanya membaca surah Al-Fatihah ini. Contohnya, kalau kita tidak hafal surah lain tidak mengapa. Kalau kita tidak bisa membaca surah lain tidak jadi soal. Tapi kalau membaca surah Al-Fatihah mesti bisa, mesti hafal. Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat dan 156 huruf. Dihitung dengan tasydidnya dan dihitung dengan baris-baris harakatnya. Dan ada pula yang menghitung 155 karena ma-nya pendek. Kalau ma-nya panjang 156, sehingga tidak boleh kurang. Karena sehuruf sahaja kurang maka tidak sah. Bila Al-Fatihah kita tidak sah, sembahyang kita pun jadi kurang. Sehingga mesti kita baca dengan lengkap. Para ulama tafsir mengatakan surah Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali. Yang pertama turun di Mekah dan yang kedua turun di Madinah, sehingga satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang demikian itu. Jadi surah Al-Fatihah ini bisa disebut dengan surah Makkiyah dan bisa juga disebut dengan surah Madaniyah. Kemudian ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah menurut Al-Imam Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, dan kemudian yang keempat Maliki Yaumiddin, kemudian yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, dan kemudian yang ketujuh Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Imam
kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk di dalam ayat daripada suratul Fatihah. Oleh karena itu, permulaan membacanya mesti dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bacanya nyaring pada saat sembahyang sholat subuh, maghrib, dan isya, dan bacanya perlahan pada saat zuhur dan asar. Dan kemudian sekedar untuk kita mengetahui bahwa Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya satu kali di dalam Al-Quran dan tidak termasuk daripada surah Al-Fatihah. Karena menurut Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu cuma ada pada surah Al-An'am ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa atuni muslimin. Nah, itu sahaja. Sehingga lain daripada itu, Bismillah hanya sekedar untuk memisahkan surah dengan surah yang lain. Jadi menurut Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan daripada Al-Quran, maka tidak boleh dibaca pada saat sembahyang. Makanya kalau mazhab Maliki, ketika pada saat takbiratul ikhram, Allahu Akbar, langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Imam Malik. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran, tapi bukan bahagian daripada Al-Fatihah, sehingga di dalam sembahyang dibaca tapi pelan-pelan, baca bismillahnya kemudian nyari alhamdulillahnya, karena bismillah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah tapi termasuk di dalam Al-Quran juga, makanya dibaca dengan pelan-pelan. Nah, kalau mazhab Imam Hambali mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada surah Al-Fatihah juga, tapi dibaca pelan-pelan, dan kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin baru dibaca dengan nyari. Sehingga kalau kita keluar negeri, semisal ada kita jumpai imam-imam seperti itu, maka tidak jadi persoalan, tidak jadi masalah. Nah, jadi ayat pertama daripada surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kitab Nahwu, tiap kali huruf zar, bis, bi itu mesti ada ta'alluqnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aqra'u contohnya aku membaca, atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aftadi'u aku memulai. Namun contohnya lagi seperti kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aqulu aku makan. Adapun lagi kalau kita hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asyrabu aku minum. Nah, sehingga setiap perbuatan kita, baik kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berdiri, kita bisa mengerjakan sembahyang, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bernafas dan lain sebagainya, itu semua terlepas daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga kalau kita hendak mengenal Bismillahirrahmanirrahim, ini banyak sekali sabda-sabda daripada baginda Rasulullah yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, mulai daripada hadis yang kualitasnya sahih sampai hadis yang kualitasnya dhaif. Rasulullah bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan kurang berkah. Contohnya ketika kita hendak makan, tidak baca bismillah, makanan kita kurang berkah. Kita hendak minum, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, minuman kita kurang berkah. Nah, tiap-tiap perkara yang kita mulai yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan mengurangi keberkahannya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi dalam sebuah hadis, man arada ay yahya sya'ida wa yamuta syahida falyaqul 'inda ibtida'i kullu syai'in bi Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hendak hidupnya beruntung, barang siapa yang hendak hidupnya beruntung, ingin mati dan kemudian digolongkan dengan para syuhada atau orang-orang mati fi sabilillah, maka hendaknya ia memulai sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian baginda Rasulullah bersabda lagi, "Idza qala al-'abdu Bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah. Allahumma wa sya'da inna 'abdaka fulan qala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzih wa amin nar wa adkhilhul jannah." Sehingga bila mana kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surga akan berkata, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia kepadaku, kata surga. Sehingga setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka surga akan berkata demikian. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan daripada tiap-tiap segala sesuatu yang baik dan akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.